Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maharani. Di sini saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang informasi. Di sini ada konsep dasar informasi, definisi informasi, jenis-jenis informasi, ciri-ciri informasi, dan penggunaan informasi. Eh, Pertama, ada definisi informasi. Menurut pakar Gordon B. Davis, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk dan menjadi arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Menurut John G. Birch, informasi adalah hasil pembentukan penyusunan, perorganisasian, atau pengubahan data yang menambah tingkat pengetahuan. Maka dapat didefinisikan menurut R. McLeod, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Selanjutnya ada jenis-jenis informasi. Pertama ada formal, informasi yang dihasilkan di dalam organisasi, contohnya surat bisnis, laporan, perintah, dan lain-lain. Dan yang kedua ada informal, informasi yang berasal dari luar organisasi. Contohnya komunikasi tatap muka, percakapan telepon, dan lain-lain. Ciri-ciri informasi ada 5, yaitu terbaru, tepat waktu, relevan, konsisten, penyajian dalam bentuk sederhana. Selanjutnya ada penggunaan informasi. Yang pertama itu ada top level manager, middle level manager, low level manager. Namun pada penggunaan informasi, low level urutannya jadi dari bawah sampai ke atas. Selanjutnya ada fungsi informasi untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai, menggambarkan keadaan sesungguhnya dari suatu hal. Definisi sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan, transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya ada peran dasar sistem informasi dalam bisnis. Mendukung proses dan operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Di sini ada penggunaan informasi dalam mengolah sistem informasi. Pertama ada top management, perencanaan strategis kebijakan dan pengambilan keputusan-keputusan. Middle management, perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Low management, perencanaan, pengawasan, operasi, dan pengambilan keputusan. Operator, pemrosesan transaksi dan respon permintaan. Di sini ada tujuan SIM. Sistem informasi manajemen memiliki fungsi sebagai berikut. Menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada perencanaan, menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada perorganisasian, mengendalikan kegiatan operasi subsistem suatu perusahaan, dan menyajikan sinergi organisasi pada proses. Selanjutnya ada tahapan pengembangan sistem SDLC. Pertama ada perencanaan sistem. Tahapnya yaitu menyadari masalah, mendefinisikan masalah, menentukan tujuan sistem, mengidentifikasi kendala sistem, membuat studi kelayakan, mempersiapkan usulan penelitian sistem, menyetujui atau menolak penelitian proyek, menetapkan mekanisme pengendalian. Selanjutnya ada analisis sistem. Tahap analisis sistem adalah mengumumkan penelitian sistem, mengorganisasi tim proyek, mendefinisikan kebutuhan informasi, mendefinisikan kriteria kinerja sistem, menyiapkan usulan rancangan, menyetujui atau menolak rancangan proyek. Selanjutnya ada tahap rancangan sistem, general, seleksi, dan rinci, yaitu menyiapkan rancangan sistem yang terinci, mengidentifikasi alternatif konfigurasi sistem, mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem, memilih konfigurasi yang terbaik, menyiapkan usulan penerapan, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Selanjutnya ada tahap penerapan sistem, yaitu merencanakan penerapan, mengumumkan penerapan,
mendapatkan sumber daya perangkat keras, mendapatkan sumber daya perangkat lunak, menyiapkan database, menyiapkan fasilitas fisik, mendidik peserta dan pemakai masuk ke sistem baru. Dan yang terakhir ada tahap pemeliharaan sistem, yaitu menggunakan sistem, audit sistem, memelihara sistem. Selanjutnya ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah suatu kegiatan mengembangkan sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Lalu selanjutnya ada alat pengembangan sistem, yaitu perancangan sistem, data flow diagram (DFD), struktur chart (SC), hierarki plus input, proses output (HIPO), dan ada perancangan database, entity relationship diagram, normalisasi, dan yang terakhir perancangan input atau proses, layout charting, dan lain-lain. Selanjutnya ada kriteria sistem yang baik, yaitu yang pertama, kegunaannya, ekonomisnya, keandalan, kapasitas, kesederhanaan, fleksibilitas. Selanjutnya ada kegiatan dalam penyiapan data. Pertama, menyisip, menghapus, meremajakan database. Kedua, mengkombinasikan dengan data lainnya dari database. Ketiga, memasukkan dan mengolah langsung menjadi keluaran tanpa perlu mengkombinasikannya dengan data lain. Keempat, berdialog dengan sistem. Kelima, berbagai media dan metode yang digunakan untuk capture dan memasukkan data. Ada formulir kertas yang dikombinasikan dengan layer data entry, formulir elektronik, peralatan entry langsung, sandi, dan menu. Lalu di sini ada tiga kategori yang memudahkan dalam perancangan sistem. Pertama ada global based system, merancang sistem sedemikian sehingga mengganti atau merubah semua komponen sistem lama. Biasanya perubahan ini dikarenakan strategi yang baru. Lalu kedua ada group based system, seringkali terkait dengan global based system, kegiatan pada kantor cabang atau departemen atau sekelompok user. Lalu yang ketiga ada local based system, dirancang untuk aplikasi yang digunakan beberapa orang, bisa satu atau dua orang, jenis aplikasinya bersifat khusus. Lalu selanjutnya ada rancangan output. Rancangan output pada sistem informasi manajemen adalah cara mempresentasikan data yang telah diproses untuk memberikan informasi yang berguna kepada pengguna. Ciri-ciri informasi yang berkualitas yaitu accessibility, mudah diakses, timeliness, tepat waktu, relevan, accuracy, akurat atau ketepatan, usability, kegunaannya. Jenis-jenis laporan, ada laporan saringan, filter report, artinya laporan yang disusun berdasarkan kriteria tertentu atau filter yang diterapkan oleh pengguna untuk menampilkan data yang spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka. Laporan ini membantu pengguna untuk fokus pada informasi yang relevan. Kedua ada laporan pertanggungjawaban, responsibility report. Laporan yang menunjukkan kinerja atau hasil dari unit organisasi atau individu tertentu biasanya digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan mempertanggungjawabkan kinerja. Lalu yang ketiga ada laporan perbandingan, comparative report. Laporan yang membandingkan data atau metrik dari dua atau lebih periode waktu, entitas, atau kondisi untuk menunjukkan perbedaan atau kesamaan di antara mereka. Lalu yang terakhir ada laporan pemantauan penyimpangan. Deviation Monitoring Report. Laporan yang digunakan untuk melacak atau mengawasi penyimpangan dari standar atau target yang ditetapkan. Biasanya digunakan untuk mengidentifikasi masalah atau kesempatan yang memerlukan perhatian khusus. Sekian dari saya, terima kasih.